Tuhan. Di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian firman Tuhan. Air susu dibalas dengan air tuba. Kalimat ini pasti sering kita dengarkan, yang menjadi gambaran hal yang baik yang kita lakukan tidak selalu direspon oleh orang sekitar dengan hal yang baik pula. Terkadang bisa muncul penolakan atau menganggap tiada hal yang baik yang sudah kita lakukan. Penolakan itu bisa berupa penghinaan atas hal baik yang kita lakukan. Namun, apakah orang yang sudah melakukan hal yang baik kemudian tidak direspon dengan baik harus berhenti berbuat baik? Di sebagian orang, semangatnya pasti turun untuk melakukan yang baik, bahkan tidak lagi untuk mau melakukan hal yang baik itu. Namun sebagian orang lain lagi, ia memilih untuk tetap konsisten melakukan hal yang baik meskipun direspon orang dengan hal yang tidak baik. Air susu dibalas dengan air tuba ini, itulah gambaran yang tepat untuk penghinaan yang dilakukan oleh bangsa Amon terhadap pasukan Daud. Raja Amon merupakan sahabat dari Raja Daud. Saat itu pasukan Daud diutus untuk menemui Hanun, anak Raja Amon, dengan tujuan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Raja Amon. Namun ternyata kebaikan yang dilakukan oleh Daud tidak mendapat sambutan sebagaimana mestinya. Hanun yang adalah anak Raja Amon justru meyakini utusan Raja Daud itu adalah mata-mata yang akan mengintai negeri mereka. Karena ada kecurigaan, negative thinking, ada pertimbangan negatif, lalu Hanun mempermalukan pasukan Daud dengan mencukur setengah dari janggut mereka serta memotong pakaian mereka di bagian tengah. Padahal bagi pria Yahudi, janggut merupakan simbol kehormatan.
Di sini kita bisa mengetahui bahwa tindakan Hanun ini adalah tindakan yang salah. Hal yang baik yang dilakukan oleh Daud justru dibalas dengan penolakan bahkan penghinaan. Namun meskipun Daud mengetahui hal ini, karena Allah memberikan kekuatan, maka mereka saling meneguhkan. Dan dikatakan dalam nas ini, kuatkanlah hatimu. Mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan yang mengajarkan Daud untuk tidak membalaskan kejahatan, ganti kejahatan. Tapi justru Daud tetap konsisten melakukan hal yang baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Daud bukan tidak bisa untuk melawan ataupun membalaskan hal yang tidak terhormat yang dilakukan Hanun. Namun bagi Daud, hubungan kekerabatannya dengan ayah Hanun yang adalah Raja Amon harus terpelihara dengan baik, dan ia pun tetap ingin menunjukkan patron persahabatan itu yang saling menularkan hal yang baik harus juga ditularkan untuk Hanun, agar ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah di mata Tuhan. Dengan menguatkan hati, kita diberi kekonsistenan tetap berbuat baik, tak jemu-jemu, dan bahkan mengingat Allah yang terlebih dahulu melakukan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita pun meresponnya dengan melakukan yang baik pula di mata Tuhan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.